Bayangkan, jauh sebelum catatan sejarah pertama ditorehkan, sebelum para raja menulis nama mereka di atas batu, sebelum manusia membangun kota-kota besar, ada sebuah kisah yang berbisik dari kedalaman bumi dan dari langit yang sunyi. Sebuah kisah tentang makhluk yang lebih tinggi dari manusia, lebih kuat dari bangsa manapun yang hidup saat ini, bangsa raksasa. Jejak-jejak mereka tak pernah hilang sepenuhnya. Mereka hanya tersembunyi, terkubur oleh waktu, ditelan oleh aliran sungai-sungai sejarah, atau disamarkan oleh para penjaga pengetahuan kuno. Namun setiap kali kita mendengar mitologi tentang manusia raksasa, dari Timur Tengah, India, Nusantara, hingga dataran es di utara, pertanyaan yang sama selalu muncul. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana mereka datang? Dan mengapa jejak mereka seperti dihapus dari sejarah manusia? Dalam video ini, kita akan berjalan menembus kabut masa lalu. Kita akan membuka gulungan-gulungan lama, menelusuri kisah-kisah dari kitab kuno, catatan arkeologi, dan tradisi lisan berbagai peradaban. Tidak untuk membenarkan satu keyakinan tertentu, tetapi untuk melihat bagaimana berbagai budaya menggambarkan keberadaan makhluk tinggi dan kuat yang tampaknya pernah berjalan di bumi ini. Ada budaya yang menyebut mereka sebagai penjaga, ada yang menyebut mereka sebagai pemberontak, dan ada pula yang meyakini mereka sebagai makhluk yang lahir dari ketidakseimbangan antara langit dan bumi. Sebuah tanda bahwa sejarah awal manusia jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Namun, yang membuat topik ini semakin misterius adalah satu hal. Mengapa hampir semua peradaban kuno menyimpan kisah tentang mereka? Apakah ini hanya simbolisme? Atau ada sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang kini berusaha dihapus dari ingatan manusia? Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas keberadaan bangsa raksasa secara historis, tetapi juga makna filosofis dan spiritual di baliknya. Mengapa kisah-kisah ini diwariskan? Apa yang coba diajarkan? Dan bagaimana pemahaman tentang mereka dapat membuka sudut pandang baru terhadap perjalanan manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu subscribe, beri like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menemukan kembali jejak-jejak sejarah yang terlupakan. Dan tuliskan di komentar, kira-kira sampai kota mana video ini muncul di beranda kalian. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Untuk menelusuri jejak bangsa raksasa, kita harus mundur jauh lebih dalam daripada sekadar batas sejarah yang biasa diajarkan. Bukan abad-abad klasik, bukan era kerajaan, bahkan bukan masa megahnya Mesir kuno. Kita harus melompat ke masa yang hanya dikenali melalui mitos, fragmen tablet batu, dan bisikan tradisi lisan. Masa ketika manusia belum sepenuhnya memahami dirinya sendiri, namun telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di wilayah Timur Tengah, teks-teks kuno sering menggambarkan makhluk bertubuh tinggi yang menghuni bumi pada masa awal manusia. Di belahan dunia lain, seperti India, epos-epos tua menceritakan pertempuran antara manusia dan makhluk raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Di Nusantara sendiri, jejak cerita tentang manusia bertubuh tinggi muncul dalam legenda-legenda pegunungan dan hutan tua. Bahkan di wilayah Eropa Utara, bangsa Viking menyebut mereka sebagai Jotun, sesosok raksasa yang hadir sebelum bangsa dewa dan manusia. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Mengapa cerita tentang makhluk raksasa muncul di hampir setiap budaya, meskipun mereka terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun? Apakah ini sekadar simbolisme tentang kekuatan? Apakah ini metafora tentang manusia-manusia besar dalam sejarah awal? Atau apakah mitos-mitos itu sebenarnya berasal dari satu memori purba yang sama, jejak yang diwariskan dari peristiwa nyata yang disaksikan oleh nenek moyang manusia? Disinilah aspek filosofisnya muncul. Banyak ajaran kuno menggambarkan dunia sebagai arena di mana makhluk besar, secara fisik ataupun spiritual, pernah berjalan berdampingan dengan manusia. Beberapa teks menyebut mereka sebagai penjaga batas. Ada pula yang menyebut mereka sebagai makhluk yang melampaui kodratnya, hingga akhirnya membawa kehancuran bagi diri sendiri dan peradaban yang mereka sentuh.
Dalam tradisi tertentu yang selaras dengan ajaran tauhid, keberadaan makhluk besar di masa awal manusia tidak dipandang sebagai pusat keyakinan. Namun kisah-kisah mereka kerap dijadikan penanda bahwa kerusakan dan kesombongan selalu membawa akhir yang sama. Ada pelajaran moral yang terselip, meski disampaikan melalui kisah makhluk bertubuh sangat besar. Jika kita memandangnya dengan kacamata spiritual, bangsa raksasa bukan hanya tentang ukuran tubuh, tetapi tentang ketidakseimbangan. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang terlalu kuat, terlalu sombong, atau terlalu jauh dari fitrah, sehingga kejatuhan mereka menjadi kisah yang terus diulang di berbagai budaya. Seolah-olah dunia ingin mengingatkan, ketika sesuatu melampaui batas tanpa kendali, kehancuran hanyalah persoalan waktu. Namun, sebagian peneliti sejarah alternatif melihatnya dari sudut pandang berbeda. Mereka percaya bahwa jejak bangsa raksasa mungkin pernah nyata. Tulang-tulang besar yang sekarang menjadi kontroversi, struktur bangunan kuno yang seolah mustahil dibangun oleh manusia biasa, dan kisah-kisah banjir besar yang mengakhiri seluruh ras atau bangsa tertentu. Mungkin ini bukan hanya mitos. Mungkin ini adalah fragmen dari sejarah manusia yang terbagi, terpecah, dan akhirnya disamarkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tarik napas perlahan, dan izinkan pikiranmu terbuka sejenak. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini mungkin berbeda dari apa yang pernah kamu pelajari. Bukan untuk membuatmu percaya, tetapi untuk mengajakmu melihat dunia dengan cara yang lebih luas, lebih dalam, lebih tua. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah dataran purba. Angin berhembus membawa aroma tanah yang sudah ribuan tahun tak tersentuh. Langit tampak berat, seolah menyimpan rahasia yang ingin jatuh kapan saja. Di hadapanmu, sebuah bayangan besar bergerak. Langkahnya mengguncang bumi, namun bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penanda bahwa zaman itu pernah nyata. Inilah awal dari kisah bangsa raksasa menurut banyak tradisi kuno. Makhluk yang bukan sekadar tinggi, tetapi memiliki kehadiran yang membuat manusia merasa kecil, baik secara fisik maupun spiritual. Dan kini, ketika kamu masih menonton, ketika matamu terus mengikuti alur cerita ini, sadarilah bahwa setiap detik yang kamu habiskan di sini membawa kita semakin dekat pada lapisan sejarah yang jarang dibahas. Semakin kamu menyimak, semakin jelas gambaran masa lalu itu muncul. Seolah-olah kabut di depan kita perlahan terbelah, membuka jalan menuju pengetahuan yang selama ini dirahasiakan. Mari kita mulai dari apa yang paling sering disebut dalam legenda-legenda dunia, bahwa bangsa raksasa adalah sisa dari masa ketika bumi masih dihuni oleh makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Di Asia Barat, teks-teks kuno menggambarkan mereka sebagai kaum yang memiliki kekuatan luar biasa, lebih tinggi dari pohon kurma, lebih kuat dari puluhan manusia biasa. Dalam beberapa catatan spiritual, mereka menjadi simbol batas-batas yang pernah dilampaui dunia. Namun dalam cerita rakyat, mereka adalah bayangan masa lalu yang ditakuti dan dihormati sekaligus. Di Nusantara, ada kisah tentang makhluk bertubuh besar yang menjaga gunung-gunung atau tinggal di hutan lebat sebelum manusia menetap. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan fragmen ingatan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Sebagian antropolog percaya bahwa legenda semacam ini muncul dari pertemuan antara manusia purba dengan kelompok manusia lain yang bertubuh jauh lebih besar, entah karena faktor genetik, adaptasi lingkungan, atau sesuatu yang tidak tercatat dalam biologi manusia modern. Dan ketika kamu masih menonton hingga titik ini, itu berarti satu hal. Pikiranmu sedang menunggu sesuatu, jawaban yang terasa seperti pernah kamu ketahui, tetapi belum sempat kamu ingat. Itulah kekuatan sejarah kuno. Ia tidak memaksa kita percaya, ia mengundang kita untuk mengingat. Sekarang, mari kita kembali ke jejak fisik. Di berbagai belahan dunia, ada temuan arkeologi yang selalu menimbulkan tanda tanya. Struktur batu yang terlalu besar untuk diangkat oleh manusia biasa, jejak kaki raksasa yang terukir di batu, dan cerita tentang bangsa-bangsa besar yang lenyap setelah bencana besar.
Apakah semua ini bukti? Tidak selalu, dan kita tidak harus memutuskannya sekarang. Namun, setiap kisah memiliki akar. Setiap legenda lahir dari sesuatu yang pernah terjadi. Yang menarik adalah bagaimana sebagian tradisi menggambarkan hubungan antara manusia dan bangsa raksasa ini. Ada yang menyebut bahwa mereka hidup berdampingan, ada yang mengatakan mereka saling berperang, dan ada pula yang menggambarkannya sebagai peringatan moral. Ketika kekuatan tak diimbangi dengan kebijaksanaan, kehancuran menjadi tak terelakkan. Dan ketika kamu masih stay di video ini, ketika matamu belum beranjak, ketika jari-jarimu tidak menutup layar, kamu sedang melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang dulu duduk mengelilingi api unggun, mendengarkan kisah tentang makhluk besar yang pernah berjalan di bumi. Kamu sedang menjaga tradisi itu tetap hidup. Kisah ini belum selesai. Kita baru membuka pintu pertama. Dan semakin kamu bertahan, semakin dalam kita akan masuk. Karena bagian berikutnya akan mengungkap mengapa bangsa raksasa ini muncul dalam hampir semua kebudayaan, apa yang mungkin memicu keberadaan mereka, dan bagaimana akhirnya mereka lenyap seperti bayangan senja. Sekarang, jika kamu masih menonton hingga titik ini, berarti ada sesuatu dalam kisah ini yang memanggilmu. Seolah ada pintu lama yang perlahan terbuka di dalam dirimu. Dan percayalah, bagian ini akan membawa kita masuk lebih jauh ke inti misteri bangsa raksasa. Lebih dari sekadar legenda, lebih dari sekadar cerita turun-temurun. Mari kita lanjutkan. 1. Mengapa hampir semua peradaban menyimpan kisah raksasa? Pertanyaan ini telah membingungkan para sejarawan selama ratusan tahun. Dari Mesopotamia hingga Amerika Selatan, dari Himalaya hingga kepulauan kecil di Pasifik, semua menyimpan pola yang sama. Kisah tentang makhluk besar yang pernah hidup berdampingan atau berhadapan dengan manusia. Ada teori yang mengatakan bahwa ini sekadar archetype, pola cerita universal. Tetapi teori itu hanya menjawab bagaimana ceritanya bertahan, bukan mengapa kisahnya muncul. Jika kita melihatnya dari sudut pandang sejarah alternatif, ada kemungkinan bahwa nenek moyang manusia memang pernah menyaksikan makhluk dengan fisik tak biasa, lebih besar, lebih kuat, lebih dominan. Entah itu kelompok manusia purba raksasa, mutasi langka, atau spesies lain yang kini punah. Fragmen ingatan itu lalu membentuk legenda. Namun jika kita melihat dari sudut pandang spiritual, bangsa raksasa mungkin adalah simbol dari kemampuan manusia yang melampaui batasnya sendiri, lalu jatuh karena kesombongan. Sebuah cermin bagi manusia masa sekarang. Dua sudut pandang ini tidak saling meniadakan. Justru, keduanya mungkin saling melengkapi. Dan ketika kamu tetap menonton, mata dan pikiranmu terus mengikuti alurnya, berarti kamu sedang merangkai dua potongan puzzle itu, sejarah dan makna. 2. Apakah mereka makhluk fisik atau makhluk simbolik? Inilah bagian yang paling menarik. Beberapa teks kuno menggambarkan raksasa sebagai makhluk nyata yang berjalan di bumi. Sementara tradisi spiritual menggambarkannya sebagai makhluk yang membesar karena nafsu dan kekuasaan, yang akhirnya tumbang oleh dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa dalam sejarah awal manusia, fisik dan spiritual tidak benar-benar terpisah seperti sekarang. Manusia kuno melihat dunia dalam lapisan-lapisan. Makhluk besar bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal jejak energi yang mereka tinggalkan. Sehingga ketika budaya-budaya masa kini memandang raksasa sebagai simbol moral, mungkin yang mereka lakukan hanyalah menyederhanakan sesuatu yang dulu benar-benar terjadi. Sesuatu yang kini terlalu kompleks untuk dijelaskan. Bayangkan makhluk raksasa berjalan di antara manusia. Bukan hanya tinggi secara fisik, tetapi juga berat secara kehadiran. Kehadiran yang membuat manusia merasakan bahwa mereka bukan makhluk biasa. Dan kamu yang masih menonton, ya, kamu yang sedang memegang ponsel atau menatap layar. Coba perhatikan bagaimana imajinasi itu muncul dalam dirimu. Itu bukan sugesti kosong. Itu adalah respon alami ketika kita berhadapan dengan cerita yang berasal dari akar ingatan kolektif manusia. 3. Mengapa mereka punah atau menghilang?
Hampir semua kisah menyampaikan pesan yang sama. Bangsa raksasa pada akhirnya lenyap, tidak karena kalah perang, tetapi karena kalah dari dirinya sendiri. Beberapa legenda menyebut bahwa kesombongan mereka melampaui batas, kekuatan mereka tidak diimbangi kebijaksanaan, ambisi mereka menghancurkan tatanan dunia, atau mereka melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan fitrah alam. Dalam tradisi yang condong pada nilai ketauhidan, kisah tentang kejatuhan makhluk besar selalu memiliki pesan yang sama. Siapa yang melampaui batas moral dan fitrahnya akan mendapat konsekuensi dari tindakan sendiri. Ada pula kisah yang menyebut bahwa bencana besar, banjir, gempa, perubahan iklim ekstrem menghapus mereka. Bukan karena manusia mengalahkan mereka, tetapi karena alam sendiri mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Namun, tidak semua jejak mereka hilang. Ada struktur batu yang mustahil dibangun oleh manusia biasa. Ada alat kuno berukuran raksasa. Dan ada cerita-cerita yang terlalu mirip antar budaya untuk dianggap kebetulan. Ketika kamu masih menonton dan merasakan alurnya tetap menarik, itu berarti kisah ini menyentuh bagian dalam dirimu yang selalu ingin tahu. Apa sebenarnya sejarah manusia yang sesungguhnya? Apakah kita hanya melihat 1% dari masa lalu kita? 4. Apa hubungan raksasa dengan masa kini? Ini bagian yang jarang dibahas. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan, cermin, sekaligus peta tentang apa yang terjadi ketika sebuah peradaban kehilangan keseimbangan. Saat manusia menjadi besar dalam ambisi, besar dalam keserakahan, besar dalam ego, tetapi kecil dalam moral. Kita sedang mengulang kesalahan bangsa raksasa. Dan kisah mereka bukanlah dongeng. Ini adalah pesan yang disampaikan lintas zaman, lintas budaya, lintas peradaban. Dan disinilah perjalanan kita malam ini berakhir, namun bukan sebagai penutup, melainkan sebagai sebuah pintu yang baru saja kamu buka. Kita telah menelusuri jejak bangsa raksasa, dari mitologi kuno, teks-teks tua, tradisi lisan, hingga makna filosofis yang tersembunyi di balik keberadaan mereka. Kita melihat bagaimana mereka digambarkan sebagai makhluk luar biasa, tinggi, kuat, berpengaruh, namun pada akhirnya tumbang oleh kesombongan, ketidakseimbangan, dan pelanggaran terhadap fitrah mereka sendiri. Kisah mereka bukan sekadar nostalgia sejarah, bukan pula cerita untuk ditakuti, melainkan peringatan bahwa kekuatan tanpa kendali, ambisi tanpa moral, dan dominasi tanpa kebijaksanaan akan membawa siapapun pada kehancuran. Bahkan bangsa sebesar mereka pun tidak kebal. Dan di sisi lain, ada juga pelajaran tentang keseimbangan. Tentang bagaimana makhluk besar, baik dalam sejarah maupun simbolisme, dapat menjadi penjaga, pembimbing, dan penanda bahwa manusia selalu punya pilihan. Tumbuh menuju kebijaksanaan atau runtuh menuju kesombongan. Kini, setelah kamu menyaksikan seluruh perjalanan ini, coba tanyakan pada dirimu, apa yang kamu pelajari dari kisah bangsa raksasa ini? Apakah kamu melihat cerminan masa lalu? Atau justru melihat versi dirimu sendiri yang sedang berjuang untuk menjadi lebih kuat tanpa kehilangan kendali? Ingatlah, raksasa sejati bukan yang tubuhnya besar, tetapi yang mampu menaklukkan kesombongan dan menjaga keseimbangan dalam dirinya. Dan mungkin di masa kini kita sedang membangun raksasa baru, bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kesadaran, karakter, dan keteguhan hati. Jika perjalanan ini memberi kamu wawasan baru, energi baru, atau sekadar membuatmu berpikir lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Bantu sebarkan pengetahuan yang membuat kita lebih sadar, lebih peka, dan lebih dekat pada nilai-nilai luhur yang diperintahkan oleh hati nurani. Tuliskan juga di komentar, bagian mana yang paling menyentuhmu, dan dari kota mana kamu menonton video ini. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Semoga pengetahuan ini menjadi lentera kecil yang menerangi langkahmu di dunia yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
di mana kita akan membuka lembaran-lembaran lain dari sejarah yang hampir terlupakan.